Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini saya akan membagikan informasi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktek segitiga restitusi. Saya Wildan Nurlaila Kodri, CGP 5, Kabupaten Bekasi. Berikut kisah segitiga restitusi yang telah coba saya praktekkan dan dokumentasikan dalam menangani siswa saya. Yang akan saya angkat di sini adalah kasus bolos sekolah dan membuat kegaduhan saat KBM berlangsung. Di setiap awal pembelajaran, saya rutin melakukan absensi dan mengidentifikasi alasan siswa yang tidak hadir, sekaligus memberikan motivasi untuk belajar dan tanggung jawab sebagai seorang anak dan siswa. Saat pembelajaran BTQ di kelas 9D, terdapat siswa yang membolos dan juga membuat kegaduhan di jam pelajaran BTQ. Dalam kesepakatan kelas BTQ, di awal pembelajaran yang disetujui bersama, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini tanggung jawab terhadap kehadiran, tugas kelas maupun tugas untuk diri sendiri atau kelompok, dan saling menghormati. Karena sebut saja Farel, Hendra, Raniri, Vio, Rafa telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Untuk itu perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1 slide 1. Farel dan Hendra bolos di mata pelajaran BTQ. Kemudian, guru BTQ memberikan bimbingan dengan langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Farel, Hendra, saat pembelajaran BTQ bersama ibu kemarin, kenapa Farel dan Hendra memilih untuk pulang lebih awal tanpa izin? Itu artinya apa? Menurut Farel dan Hendra, apa itu tindakan yang benar? Jawab Farel, "Iya Bu, itu bolos namanya Bu." Kata Hendra, "Iya Bu, kemarin kita bolos, itu salah Bu," dengan malu-malu. Alhamdulillah, berarti sekarang Farel dan Hendra sudah menyadari ya bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kita. Farel, Hendra, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Jawab anak-anak, "Iya Bu, siap Bu." Baik, Farel dan Hendra pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Mereka menjawab, "Iya Bu, kita diajak mabar di Kober, udah lagi kita belum menyelesaikan tugas ibu." Skenario kasus 1 step 2, validasi tindakan yang salah. Baik Farel, Hendra, jangan kamu habiskan masa mudamu itu dengan hal yang tidak menguntungkan ya. Jawabnya, "Maaf Bu," kata Hendra. "Iya Bu, kita minta maaf." Apakah anak-anak ibu ingin menjadi orang yang sukses? Bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Menurut Farel dan Hendra, bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Jawabnya, "Mau Bu, tapi nggak tahu cara memperbaikinya." Skenario kasus 1 step 3, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati saat kontrak belajar yang telah kita buat bersama? Apa masih ingat? "Tanggung jawab terhadap kehadiran Bu," jawab Hendra. "Tanggung jawab tugas kelas untuk diri sendiri dan kelompok Bu," sambil membaca kesepakatan kelas yang tertera di dinding. Jadi bagaimana menurut Farel dan Hendra agar bisa memperbaiki masalah ini? "Kalau gitu kita akan menyelesaikan tugas Bu," kata Hendra. "Iya Bu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kita akan rajin sekolahnya Bu." Alhamdulillah. Kalau misalkan diulangi lagi, bagaimana? Insya Allah enggak Bu, karena kita ingin jadi orang sukses Bu. Kalau tidak bisa hadir, kita akan izin dulu Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya.
Jadi Farel dan Hendra, di sini ibu hanya mencoba membantu agar Farel dan Hendra bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya. Agar kelak Farel dan Hendra siap untuk menjadi orang yang sukses. Amin. Jawab mereka serempak, "Baik Bu, terima kasih Bu." Sama-sama sayang, silahkan. Sekarang boleh istirahat ya. Kasus 2 step 1, yaitu tentang siswa yang membuat kegaduhan dalam pembelajaran BTQ saat guru menjelaskan pembelajaran. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Assalamualaikum Vio, Raniri, Rafa, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Jawab mereka, Alhamdulillah sehat Bu. Kemudian ada yang tahu kenapa Vio, Raniri, dan Rafa tidak boleh pulang dulu dan harus duduk ngobrol bareng ibu di sini? Nggak tahu Bu. Oh nggak tahu ya? Coba ibu beri waktu merenung ya sampai kalian menemukan alasannya. Kebetulan ibu memang setiap hari pulang sampai jam 5. Iya deh Bu, jawab mereka. Kita tadi bercanda Bu, saat itu ibu menjelaskan dan membuat Lingga jatuh karena bangkunya kami tarik. Raniri, Vio, Farel, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu kalau bosan kadang seperti itu. Oke, intinya sekarang anak-anak ibu sudah menyadari kesalahannya dan duduk permasalahannya ya. Raniri, Vio, Rafa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu yakin Raniri, Vio, dan Farel pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya Bu, tadi nggak sengaja Bu, terlalu terbawa suasana. Kita niatnya hanya ingin bercanda aja Bu. Iya Bu, kita cuma bercanda, jawab yang lain. Tapi kelebihan Bu bercandanya, dan bercandanya saat ada ibu di kelas dan jam KBM sambil menunduk. Baik, anak-anak ibu semua, bercanda boleh ya, tapi kita harus lihat kita sedang di mana, dengan siapa, dan sedang melakukan apa, ya. Step yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menurut anak-anak ibu di sini, langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki masalah ini? Mereka menjawab, minta maaf Bu dan tidak mengulanginya lagi. Iya Bu, kita minta maaf sama Ibu dan Lingga. Apa bisa Bu kita minta maaf sama Ibu dan Lingga? Boleh Vio, tapi harus ada pelajaran yang dapat kalian ambil dari masalah ini. Menurut anak-anak ibu, membuat kegaduhan saat jam KBM sesuai dengan kesepakatan awal kita belajar nggak? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati saat kontrak belajar yang telah kita buat bersama? Apa masih ingat? Mereka menjawab, tidak sesuai Bu. Ingat sedikit Bu. Tanggung jawab terhadap kehadiran, tanggung jawab tugas kelas, tugas untuk diri sendiri atau kelompok dan saling menghormati Bu. Sambil membaca kesepakatan kelas yang tertera di dinding kelas. Poin mana yang akan anak-anak ibu perbaiki? Jawab mereka, saling menghormati Bu. Kita tidak menghormati ibu dan Lingga. Maaf ya Bu, kami ternyata sangat salah ya Bu. Alhamdulillah, ibu senang ya anak-anak ibu sudah menyadarinya. Namun ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah sayang. Tapi ibu ingin kita mencari solusi dari permasalahan ini. Karena tadi anak-anak ibu sudah menyadari yang harus diperbaiki adalah poin saling menghormati, maka apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Kita minta maaf Bu dan memastikan kondisi Lingga baik-baik aja Bu. Iya Bu, dan kepada ibu juga kami mohon maaf Bu, jawab yang lain. Kami pastikan tidak akan kami ulangi lagi Bu kepada guru siapapun, guru mata pelajaran apapun, terutama mata pelajaran ibu. Oke, jika ternyata diulangi lagi bagaimana? Kami siap menerima konsekuensinya Bu, jawab mereka. Baik, anak-anak ibu, jika ingin kita dihormati, maka kita harus belajar dulu cara menghormati orang lain ya. Dan jika kita ingin dihargai, maka kita harus terlebih dahulu belajar menghargai orang lain. Dengan cara seperti itulah kita dapat hidup dengan rukun, damai, dan sukses di masyarakat sesuai dengan kesepakatan awal belajar kita, ya. Silahkan, sekarang sudah boleh pulang ya. Baik Bu, jawab mereka serempak sambil beranjak dan salim tangan. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya berikan dan bagi bersama di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam guru hebat
seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.